Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi wal mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa'afani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ij'al hadha ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan li naili mardatika bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, segenap pengurus DKM Masjid As-Siratal Mustaqim, dan juga para asatidz, para sepuh, para hujjaj, para guru-guru kita, dan seluruh para jamaah sholat subuh Masjid As-Siratal Mustaqim yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini di penghujung tahun 2025 bulan tahun Masehi. Menjelang beberapa hari lagi kita meninggalkan tahun 2025 ini. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kehidupan kita dan juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini ke depan, Allah Subhanahu wa taala terus tetapkan sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Karena satu yang dikhawatirkan oleh para nabi, para waliullah, orang-orang soleh itu meninggalkan dunia atau ujung kehidupannya itu adalah ujung kehidupan yang su'ul khatimah. Sehingga kita sering melafalkan doa, Allahumma khtim lana fi hadhihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri tutuplah kami semuanya di alam dunia ini dengan apa? Dengan husnul khatimah. Sebuah ungkapan al-umur bi khatimih. Segala sesuatu itu bagaimana akhirnya. Oleh karenanya ketika kita melihat orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita saat ini mereka itu masih jauh dari kata soleh, janganlah pernah kita menjudge orang itu, menghukumi orang itu ahli neraka. Boleh jadi kita yang ahli ibadah justru menjadi ahli neraka. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana ujung kehidupan kita meninggalkan alam dunia. Oleh karenanya sekali lagi dengan keistiqomahan menjalankan kebaikan, maka ada sebuah ungkapan yaqutul 'abdu 'ala ma 'asha 'alaihi. Seorang hamba itu akan meninggal dunia, akan wafat ala ma'asya'an, seperti kebiasaan ketika dia hidup. Kalau kebiasaan hidupnya adalah keburukan-keburukan, nanti wafatnya pun dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu orang-orang yang baik dalam kehidupannya, istiqomah dalam kebaikan, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana Karim Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, sahabat tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah mudah-mudahan terus istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah kajian ilmu tasawuf, bagaimana menata hati. Mungkin banyak sekali ketersinggungan dalam diri kita, bagaimana kita itu seolah-olah masih belum menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bentuk berarti kita itu menyinggung diri kita sendiri dengan kajian-kajian ilmu tasawuf, tapi bagaimana terus membenahi. Karena ilmu tasawuf itu dalam rangka tahayyul, berhias diri. Kalau ilmu fikihnya itu adalah bagaimana kita bertahayyul, membersihkan diri. Setelah bersih, dengan kita melaksanakan syariat, menjalankan salat, sebentar lagi kita puasa, zakat dan lain sebagainya, maka kebersihan harus dijaga dengan apa? Dengan berhias. Kalau taman itu dah hanya bersih, tapi dihias itu akan lebih indah. Kalau pakaian yang kita pakai yang pokokkan cuma untuk aurat saja, cukup bentuk dari mulai besar sampai lutut, selesai sudah kewajiban seorang laki-laki menutup aurat. Tapi apakah indah, elok di pandangnya? Tidak. Maka itu di situ kita ada celana, ada sarung, ada baju dilapisi dengan jas dan lain sebagainya, kepalanya dengan peci, itu namanya dalam rangka berhias. Begitu juga dengan ibadah yang selama ini kita lakukan, tidak cukup dengan itu, maka dihiasi dengan ilmu tasawuf dalam rangka bertahan, berhias diri, membersihkan hati kita. Kita lanjutkan kajian kitab hikam kita di hikmah yang ke-24. Hikmah 24 kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. La tastadlil wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun wasfiha wa wajibun 'abdiha. La tastadlil, janganlah kamu menganggap sesuatu itu aneh. La tastadlil wuqu'al aqdari, akan terjadinya sesuatu yang tidak mengenakan. Madumta fi hadhihi dar, selagi engkau berada di hadhihi dar, di alam dunia ini. Kata Ibnu Athaillah, kita itu jangan suka merasa sesuatu itu aneh, terutama sesuatu dalam kehidupan kita yang kita anggap tidak mengenakan. Kenapa ya saya hidup saya begini amat? Kenapa ya saya selalu difitnah orang lain? Kenapa ya kok ekonomi saya tidak pernah naik-naik? Kenapa ya saya dalam keluarga rumah tangga itu gagal terus? Enggak usah bertanya. Kenapa? Selagi kita hidup di dunia, memang seperti itulah kehidupan dunia. Karena dunia itu apa? Karena dunia itu adalah darul manual, tempat yang ujian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dalam hadisnya, beliau mengatakan dalam hadis,
dalam khutbahnya Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadhihi dara darun tawadal khawatim, ay halatu. Ingatlah, sesungguhnya ini dunia adalah tempatnya kerusakan. Yang kaya bisa miskin, yang ganteng bisa jelek, rusak semuanya. Darul qawamin atau darul fana'i dawah, la darus qawamin, bukan tempatnya bersenang-senang di dunia itu. Dunia itu bukan tempatnya bersenang-senang. Wa manzilu tarahi, dunia itu juga adalah tempatnya bersedih. Ayat miskin tegasnya kesedihan. La manzila farahi, bukan tempat bersenang-senang, bukan tempat berbahagia. Oleh karenanya, kalau di dunia ini adalah tempat bersedih, tempat ujian, ya, bukan untuk senang-senang. Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ya Allah, wala nabluwannakum, wawunya wawu sumpah qasam, demi pasti, lamnya lam tauhid, luwanna nunnya juga ada tauhid, tiga kali penguatan Allah. Kalau udah 3 kali dikuatin sama Allah udah gak bakal meleset lagi. Apalagi Allah yang mengatakannya kan gitu. Orang aja kalau udah sumpah 3 kali, masa iya sih yang dipercaya kan gitu. Ini Allah yang ngomong, wala nabluwannakum, pasti aku akan uji kamu sekali. Jadi tidak akan ada yang bisa lari daripada ujian dari Allah. Apa ujian yang Allah akan berikan kepada manusia? Minal khawf, dari rasa takut. Yang punya anak takut anaknya gak soleh-soleh, yang sakit takut mati. Ingat mati kalau udah sakit ya. Kalau masih sehat kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rata-rata gak ingat sama mati. Pokoknya yang kerja takut tidak, yang kaya takut miskin, takut semua rasa takut ada dalam diri. Dan itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itu harus dipenuhi. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, karena Allah itu selalu bersama kita. Kalau Allah selalu ada dalam diri kita, maka segala ketakutan itu tidak akan pernah. Karena takut itu adalah ujian. Apalagi kalau udah takut urusan dunia, ya Allah, ada banyak orang yang nggak nikah karena takut nanti nggak bisa kasih makan buat anak istrinya karena belum bekerja. Ketakutan ini seolah-olah Allah itu tidak ada dalam diri. Ya realistis aja Pak Ustaz, karena yang namanya uang harus dicari, harus punya kerjaan. Ya. Tetapi beberapa urusan itu tidak ada kaitannya dengan ikhtiar adalah kewajiban. Sekali lagi, ikhtiar adalah kewajiban, urusannya adalah rezeki dari Allah. Berapa banyak orang yang ikhtiarnya A, tetapi Allah datangkan rezekinya dari jalur Z, dari jalur yang lain. Saya perhatikan banyak di antara jamaah-jamaah teman-teman yang kerjaannya ngojek sana ngojek sini, jualin tanah orang dalam macam. Tanah orang gak laku-laku, setiap nawarin laku terus, kadang-kadang setahun sekali. Tapi buktinya sepanjang setahun itu anak istrinya makan, dapat
hati-hati. Sama seperti kita juga, hitung-hitungan gaji tidak masuk, tapi anak bisa sampai kuliah, sampai nikah, dari mana kita bisa haji, bisa umroh? Tidak ada dari matematika. Tanpa sadar kita suka dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, min haitsu la yahtasib hasilnya dia lupa. Kadang-kadang kita kurang bersyukur dari apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kembali lagi dalam hal ini Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, "La tastadhimu al-aqdari ma kunta fi hadhihi." Selama kita hidup di dunia, jangan pernah kita merasa aneh dengan berbagai bentuk sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk ujian apapun yang tidak menyenangkan. Selama kita hidup di dunia, karena memang dunia itu adalah tempatnya ujian. Kalau nggak mau diuji lagi, tinggalkan dunia ini, baru di situ kita tempatnya untuk menikmati hasilnya. Bagaimana kita menghadapi ujian waktu kita hidup? Dalam ibadah ini ujian, sholat subuh berjamaah di masjid, ujian karena gak ringan kita melakukan ke masjid subuh-subuh dalam keadaan ngantuk. Ujian. Maka nanti hasil daripada ujian yang kita lewati selama di dunia, kita akan nikmati dengan kenikmatan seperti alam yang lain setelah dunia. Gitu. Kembali lagi kepada Allah, walakan buatlakum bisyai'in al-khawf wal-ju' rasa lapar, macam-macam lapar, keinginan, syahwat. Bukan hanya urusan saja, lapar jabatan, kekayaan, hormat dan lain sebagainya. Ingin jabatan tinggi, ingin menjadi orang kaya, ingin dihormati orang lain, lapar selalu haus. Itu sifatnya manusia dan itu ujian buat kita. Bagaimana ketika diuji oleh Allah diberikan kekayaan yang lebih, bisa kita menggerakkannya. Turun dari mobil yang harganya di atas 500 juta beda dengan turun mobil yang harganya di atas di bawah 200 juta. Betul. Ayo. Beda. Nah, saya pernah ngerasain seperti itu. Jadi ada rasa wah bangga begini ketika turun di mobil, di jalan juga merasa gagah. Ujian akan dihisab karena Allah akan lihat hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila lisanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Pernah ngerasain itu? Kendaraan yang kendaraannya mudah, apalagi udah kayak wah turunnya kayaknya nggak nampak di sini. Padahal kalau Bang Bulus nyampe ya yang 100 juta, yang satu yang nyampe Bang Bulus sama-sama nyampe juga, tapi yang di sini ujian itu kayaknya tidak gampang. Jadi ujian itu bukan kemiskinan saja, bahkan justru orang miskin lebih enak mengendalikannya. Nggak ada rasa takut, nggak punya apa-apa yang mau disombong, apa yang dibanggakan. Paling ujian paling nggak enaknya banget, nggak enak. Ya Allah, harus jalan kaki. Itu gila yang merasa. Tapi untuk takabur minal khawf wa naqsim minal amwal, kurang harta kita. Tuh lihat saudara-saudara. Uji sekejap mata habis semuanya. Rumah tempat tinggalnya hancur, surat-surat berharga hilang, kendaraannya hilang, tempat dia usahanya hancur semua, pakaian pun yang menempel luar biasa. Bagaimana dia mau bangkit? Apakah gampang mau bangkit ekonominya? Cukup sebulan 2 bulan.
sudah ada orang tua. Kalau cuma kita angkatin lumpur rumahnya doang yang di depan jadi tembik. Mau nggak mau harus kampung lumpur. Makanya kita harus bersyukur. Kalau saudara-saudara kita ya Allah, jutaan nyawa hilang seperti itu aja. Mana sinyal ramuan wal anfusih kurang daripada badan raga kita, nyawa kita yang sehat jadi sapi, ya, yang hidup meninggal dunia itu ujian. Anak istri kita mungkin meninggal dunia, anak istri kita pada saat ujian, dan itu pasti Allah akan berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa menghindari hal itu. Kalau anak sakit nggak usah tahu, nggak usah nanya. Perasaan kemarin begini, sekarang begini, nggak usah. La tastadribu al-aqdar ma dumta fi hadhihi dunya. Emang dunia begitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, nggak usah. Allah berikan ujian dalam kehidupan. Wassamarat, apalagi kemarin yang baju-baju bukan hanya di sana, di mana-mana sawah-sawah gagal panen semua. Kolam-kolam ikan, banjir semua. Sama ujian dari Allah. Sering saya bilang itu banjir segede-gedenya, airnya itu datang dari mana? Coba kira-kira. Kalau cuma tampungan dikit, banjir selewatan doang udah. Tapi itu air berhari-hari nggak surut, itu datangnya dari mana? Katanya dari bukan dari laut, datangnya dari gunung, apa longsor-longsor kayu-kayu. Iya. Itu nampak dari gunungnya, dari mana itu airnya? Ayo, kekuasaan Allah. Oh, kalau seruan maka aman dan ada gunung, nggak bisa begini. Kalau Allah sudah berkenan, itu aja yang di gunung bingung, itu airnya segede apa, kayunya segede apa, itu turun. Kalau di pintu air kan tahu ya, kalau banyak pintu air dibuka pintu airnya jelas tuh dari pintu air bendungan. Ini bendungannya di atas gimana? Air hujan sebanyak air hujan bagaimana? Kok tiba-tiba seperti alaihi gabreng ya? Itu Allah untuk menampakkan kekuasaan. Sekejap mata ini langsung dicarinya bertahun-tahun, dikumpulin bertahun-tahun, hilang langsung. Tapi ingat kata Allah, basyiris sabirin wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika menimpa kepada mereka itu musibah, ujian, apapun itu ujiannya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ucapan doang. Apalagi zaman sekarang kalau ada pengumuman di grup WA segala macam, innalillahi terus kita cuma kirim stiker doang. Kalau kirim stiker itu sambil ucapin dalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirim innalillahi. Ini cuma kirim aja kan, ada simpel banget. Mulutnya sambil berucap. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi memaknai daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dan itu adalah inna lillahi milik Allah wa inna ilaihi, dan kami ilaihi kepada Allah itu raji'un, pasti akan kembali. Tidak ada yang akan tidak kembali kepada Allah, semuanya akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya kalau dari ujian cuma sakit doang belum mati. Jadi gak usah kita itu mengeluh. Lebih dari sakit aja Allah bisa berikan ujian, kematian buat kita, dan itu pasti. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun wa mustahaq wasliha. Sesungguhnya tidaklah Allah menampakkan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Huwa mustahaqqun wasliha, itu adalah
memang yang dijadikan hak sifatnya dunia. Jadi dunia itu memang sudah seperti itu, darul wa wajibun 'alaiha, dan wajib sifatnya dunia. Begitu dunia. Katanya hidupnya senang. Nggak ada orang yang katanya kita anggap hidup senang dalam sepanjang hidupnya nggak pernah mengalami ujian. Semuanya ada ujian. Makanya hidup kita itu sangka-sangka. Banyak duitnya, rumahnya bagus, enak banget ya. Nggak begitu. Kita banyak bergaul dengan berbagai macam orang, ternyata masalahnya pun berbeda, dan itulah Allah berikan ujian biar satu sama lain bisa saling menolong, saling melengkapi. Kira-kira Pak orang hidupnya senang terus nggak? Yang membuat hidup senang itu adalah bagaimana kita menghadapi ujian ini. Makanya ada sebuah ungkapan hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan daripada dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ajaban li amril mu'minina, luar biasa urusan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, segala sesuatunya itu adalah baik. Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin, dan itu tidak diberikan kepada yang lain kecuali orang yang beriman. Perkara-perkara orang yang beriman, yang iman kepada Allah, itu semuanya baik. Hanya imannya benar. Kalau baru ngaku beriman tapi berangkat kepada Allah, namanya imannya belum sempurna. Baik dalam segi apa? In asabathu syarr. Kalau seandainya mengenai dalam dirinya, dalam kehidupannya itu adalah kebahagiaan, syarr, orang beriman pasti bersyukur kepada Allah. Fakana khairun, dengan bersyukur maka itu adalah kebaikan buat dia. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Dapat kebaikan dari Allah kita syukuri, bukan akan berkurang, bahkan justru Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Fa in asabahu dharra, kalau seandainya menimpa kepada orang yang beriman itu ad-dharra, ketidakenakan, sesuatu yang tidak mengenakan, sabar. Orang beriman pasti sabar menghadapi ujiannya. Kenapa? Karena memang hidup dunia dan kembali adalah tempatnya ujian, dan Allah sudah menyatakan pasti setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang masing-masing. Ketika dia mendapatkan sesuatu ujian yang tidak mengenakan, sabar, dia sabar, fakana khairun lahu, dan ini juga adalah baik buat orang yang beriman. Karena dengan syukur dia akan mendapatkan pahala, bukan hanya pahala, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada orang yang beriman. Ketika diuji sabar, itu juga baik buat dia. Dengan ladang sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan pahala kebaikan daripada ladang sabar, dan Allah akan angkat derajatnya karena pandangan cintanya Allah terhadap hamba yang beriman yang sabar. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan Allah langsung angkat derajatnya, bikin enak, enggak, tetapi ibtalahu, justru Allah akan uji dia. Allah akan uji. Oleh karenanya kembali, kalau kita sekarang menjalani kehidupan ini banyak banget ujiannya, banyak sesuatu yang tidak mengenakannya. Jangan lupa kita masih hidup di dunia. Memang dunia sifatnya seperti itu. Dunia itu adalah tempatnya
bersedih, tempat ujian, tempatnya kerusakan, tempatnya kekurangan. Ya. Kata Rasulullah dalam sabdanya tadi, "Ala wa inna Allah khalaqad dunya darul balwa wal akhirata darul." Ingat, dunia itu adalah tempat yang mana Allah ciptakan sebagai tempat ujian, sementara nanti setelah dunia yang di akhirat adalah tempat balasan dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maja'ala balad dunya li sawabil akhir, sehingga Allah menjadikan ujian di dunia itu untuk meraih pahala akhirat. Ketika diuji sabar mendapatkan pahala, maka di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Wa sawabul akhirati min balwat dunya iwal, dan pahala akhirat dari ujian kita hidup di dunia karena sabar, maka iwal sebagai pengganti daripada hasil ladang sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya di dunia ketika diuji sabarlah, diberikan kelebihan, bersyukurlah. Dengan bersyukur Allah berikan pahala yang akan menambah kebaikan dan kebahagiaan yang bukan hanya di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi wa fil akhirati juga hasanah. Ketika hidup kita memang tidak mengenakan, memang diuji, memang dunia ujian, maka sabarlah, karena dengan sabarnya Allah berikan pahala, maka dengan pahala sabarnya ini Allah akan berikan kebaikan nanti di akhirat. Itu. Jadi kembali lagi, ya, sekali kata, selama masih kita hidup di dunia, tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Tidak akan lepas dari sesuatu yang tidak mengenakan. Kuncinya dua-dua untuk meraih kebahagiaan dunia. Ketika Allah berikan kelebihan, ya, kebahagiaan, bersyukurlah agar supaya Allah langgengkan kenikmatan hidup di dunia ini. Begitu juga ketika Allah berikan ujian, maka sabarlah. Mudah-mudahan dengan ladang sabarnya Allah angkat derajat kita, bukan hanya diangkat derajat, tapi Allah berikan pahala untuk kebahagiaan kita di akhirat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kajian subuh kali ini. Barangkali ada yang ingin diungkapkan, karena hari ini saya harus keluar. Baik. Udah mau tahun baru aja keluar kota. Makasih Pak Ustaz. Yes. Persilahnya mungkin salah satu pendalam ya. Sedikit barangkali ujian ini. Kadang-kadang kita barangkali ujian itu di kedua Pak Ustaz berdasarkan kita komunikasikan dengan ketidakenakan aja gitu. Padahal tidak kesenangan itu ujian juga. Mungkin lebih berat ujian kesenangan daripada tidak enak gitu. Ya sama-sama kadang-kadang lah. Karena ketika kita tidak enak, susah, kita lebih dekat kepada Allah gitu. Tapi kita senang, kita lupa gitu. Kita lupa ya. Lupa istrinya. Terpoya dan sebagainya. Kaitannya dengan ujian ini kan ada namanya ujian buat orang beriman ya. Kalau adab pada orang-orang kafir berarti. Kita pernah di sini diskusi dengan Bapak dan baru mendapat apakah ada hukum karma gitu. Ketika kita mendapatkan ujian itu hukum karma lah katanya. Pas saja tidak percaya hukum karma katanya. Mungkin contohnya seperti kita itu mungkin waktu orang tua kita waktu kecil tidak ngurus kita gitu, barangkali kurang bagus lah manusia. Kita ke orang tua makanya kurang berakhlak gitu lah. Sehingga kita dibalas sama orang kita kalau kita. Kalau saya mungkin nggak sunat tua bukan karma. Orang tua karma saya gitu, karena
Kalau main kita menciptakan Allah, kalau enggak kita main barangkali. Itu kalau Ustaz karena ada ujian dan agama sebenarnya banyak perbedaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ya seperti itu. Jadi ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan juga. Ini kan berbicara bukan hanya berbicara tentang enak ini, tapi ini lebih ke nafsu sebetulnya yang kita pikirkan. Nggak enak menurut keinginan kita, enak menurut keinginan kita. Tapi di kata Allah, ujiannya itu baik karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hamba. Cuma ukuran keinginan kita, ya jangan miskin atau hidup maka gitu, jangan sakit atau kan gitu. Itu keinginan kita. Ya. Begitu juga senang menurut dirinya, menurut hawa nafsunya. Makanya suka lupa dengan ujian kesenangan karena dia itu menyenangkan hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu anak nafsu al-amaratu bisu, nafsu selalu memberitakan kepada keburukan. Ketika nafsu kita ikuti, maka terpuasi, merasa lupa Allah tidak didengarkan. Ketika sudah habis semuanya, kesenangan yang hilang, baru ingat Allah, nafsunya hilang, dia pergi udah kabur, baru ingat sadar diri, ya Allah, baru nyesal. Itu sifatnya manusia. Makanya bagaimana supaya hati kita selalu hidup, nafsu kita itu dikalahkan, gitu. Jangan sampai hati kita dikalahkan oleh nafsu. Nah, itulah yang terjadi. Ketika ukurannya Allah ujian diberikan ujian yang tidak mengenakan, kan nafsu itu jadi rasa enak, pengennya enak, makanya ngerasa tahu diri saat itu jadi gak enak. Oh iya, saya diuji sakit, nggak punya ini, nggak punya itu, sadar, ingat aja sama Allah. Emang nafsunya lagi hilang. Gitu. Saat ketika udah diuji dengan sesuatu yang enak, yang Allah kasih lebih, ketika kenikmatan nafsunya itu hilang, kan sudah gak enak lagi, baru ingat Allah lagi. Itu manusia. Terus yang kedua lagi, masalah karma, karma, memang tidak ada karma. Adanya kata Allah, hal jaza, kata Rasulullah, kata Allah, hal jaza wal ihsan illa ihsan. Kebaikan balasannya kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, Allah balas dengan kebaikan. Buruk, Allah balas dengan itu saja. Jadi karma memang enggak ada. Sudah sunnatullah. Makanya kalau Allah ada orang yang fitnah kita, yang zalim kita, enggak usah kita balas, Allah akan balas sendiri. Ya. Kayaknya sering saya bilang juga, kalau dizolimin doanya diijabah. Jangan kita pergunakan doa kita untuk mendoakan jelek orang lain. Lebih baik kita pergunakan untuk kebaikan kita. Ya. Kalau kita doain buat orang lain, ya gue sumpahin biar begini biar begitu. Kejadian keuntungan buat kita? Nggak. Lebih baik ya Allah saya ikhlas dizolim, difitnah begini, tapi ya Allah keadaan ekonomi saya lagi begini, ya. Tolong berikan kebaikan dunia buat saya. Usahakan saya ikhlas dizolim dan kebaikan apa-apa. Begini kayaknya. Allah ijabah doa kita. Usaha kita banyak, betul nggak begitu? Terus biarin Allah sendiri yang dia balas. Cuma kadang-kadang kan nafsu jadi begitu ya. Balas dendam karena nafsu. Anak nafsu adalah maradun bisu. Tidak ada untungnya buat kita. Anak kita ada yang ngomongin begitu, nggak usah dibalas. Oh anak itu sumpah ya nggak usah. Ya Allah begini. Saya yakin kalau tahu yang terbaik buat anakku jadikan anak saya begini. Jadi anak saya sukses betul kalau begitu. Begitu. Terkait dengan ujian, bagaimana kita bisa merefleksikan diri
untuk bisa menentukan apakah ini sebuah ujian dalam bentuk adat atau ujian dalam bentuk biasanya itu dengan derajat. Itu gimana? Ya, karena saya lihat satu fenomena yang cukup amalia, artinya sebuah daerah yang sudah menerapkan syariat Islam, tetapi Allah kasih ujian dalam tanda kutip, apakah itu adat atau apa gitu kan, yang sangat besar gitu kan. Mungkin pemikiran orang-orang di luar apa istilahnya itu, di luar orang Islam mungkin sebuah hubungan sebetulnya harusnya saya selalu melakukan tentu lebih ini ya, istilahnya itu terhindar dari adatnya gitu kan. Tetapi saat ini kita melihat seperti itu. Nah ini bagaimana kita satu kata menyimpulkan seperti apa ujian dalam bentuk bagaimana, mungkin bisa dipahami apa bahasanya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasanya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagaimana kita bisa membedakan apakah itu ujian atau azab atau teguran dan lain sebagainya. Dalam hal ini banyaklah kita berintrospeksi diri. Kalau untuk pribadi kita ya, nggak usah kita menilai orang lain kenapa sehingga Allah menurunkan bencana seperti itu. Kita kembali pada diri kita. Dalam memberikan apa namanya, mau ujian atau azab atau ini, Allah tidak bisa. Kalau seandainya Allah sudah murka seperti itu, tidak bisa dipilih satu-satu. Makanya kata Zaid bin Thabit, iya yang maksiat lu, yang ini lu. Kalau udah Allah marah, kalau ini yang kena dua juga kan gitu. Nah ini, bagi orang-orang yang mereka membentakkan dengan aturan Allah, maka itu dinamakan ujian. Ujian yang tidak mengenakan. Apakah mereka sabar dengan ujian yang Allah berikan? Walaupun ujian itu adalah imbas daripada perbuatan orang-orang yang mereka durhaka. Tetapi buatnya nggak usah menyalahkan orang lain. Dalam kehidupan tapi pasti nggak akan Allah pilih-pilih, mau yang taat, mau yang maksiat, walaupun buatnya pun bisa. Pasti Allah akan uji. Barangkali orang soleh bakal diuji sama Allah. Enggak, semua pasti uji. Ujian, bahkan justru ujian orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat sama Allah itu lebih berat ketimbang orang-orang yang jauh sama Allah. Kayak kita aja, orang yang ahli ibadah, orang saleh, setannya udah komandannya, udah jenderal. Tapi orang-orang yang nggak demen ibadah, kata saya ngapain digoda, udah kagak demen ibadah. Jadi apa operasi setannya nggak turun tuh buat gitu ya. Satu, jadi jangan punya anggapan bahwasanya orang-orang yang katanya soleh itu, orang-orang yang baik itu, apalagi ikutin dengan aturan Allah, tidak akan lepas dari ujian. Tidak, Allah menyatakan walaupun berbuat, pasti yakin akan diuji. Yang kedua, apakah ini teguran? Teguran biasanya terjadi pada orang-orang yang sesekali dia itu lupa dengan aturan Allah, melanggar aturan Allah. Azab bagi mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan selama ini, tetapi mereka justru durhaka dengan apa? Dengan aturan Allah. Mereka melanggar aturan-aturan Allah dengan merusak alamnya. Allah sudah berikan gambaran zahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Seperti itu nampak di muka bumi kerusakan, baik di laut atau di muka bumi kerusakan, hasil perbuatan anak manusia. Maka Allah katakan gara-gara hujan turun, walaupun airnya nampung, Allah turunkan air segede-gede. Sebagai apa? Azab buat mereka yang nggak
mau dengar dengan aturan-aturan Allah. Maka sekali lagi ya, tidak Allah akan memilah ini orang-orang yang menerapkan syariat Islam, mereka harusnya lebih selamat. Seluruh orang-orang yang beriman justru Allah akan berikan ujian. Ujian buat orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, justru dia sering durhaka. Itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini Allah istidraj. Istidraj itu adalah bagaimana Allah membiarkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan. Yo, saya kasih tadi nggak mau ibadah, nggak mau tobat, terus aja maksiatnya. Tapi suatu hari, suatu saat, ketika sudah memuncak kemurkaan Allah membiarkan mereka, maka Allah akan hinakan sehina-hina. Ya. Jadi kembali ya, kembali pada diri kita. Jangan pernah begini. Kita udah baik, perasaan ke masjid, ngaji-ngaji, terus suatu saat Allah uji dengan sesuatu yang ya Allah, kok Allah begini? Perasaan saya nggak pernah dosa, nggak pernah ini. Sudah banyak orang begitu ngerasa diri itu baik. Oh Allah masih dia nama saya begini amat saja. Ya justru Allah sayang sama kita. Tidak jaminan orang soleh, orang baik, orang taat itu Allah tidak akan berikan ujian. Justru orang yang begitu yang lebih banyak Allah berikan ujian. Idza Allah ada ibtala. Allah berikan ujian. Begitu ujian atau cobaan atau musibah yang pernah saya dengar itu salah satunya terkait dengan masalah namanya itu pencegahan ya. Misalnya di satu wilayah ada sesuatu kejoliman, terutama yang orang beriman tidak pernah bohong misalnya begitu. Nah karena itu dibiarkan sehingga apa yang tadi disampaikan, musibah itu akhirnya begitu terjadi bagi orang yang tidak melakukan kesalahan pun ikut terkena musibahnya. Seperti ceritanya di zaman Nabi, saya lupa yang ceritanya tentang kapal yang dibocorkan. Nah itu orang melihat berkata biasa saja itu perbuatannya. Nah karena dibiarkan, akibatnya yang tidak melakukan kesalahan pun ikut tenggelam gitu. Nah saya khawatir di beberapa kejadian musibah ini itu karena perbuatan manusia termasuk adanya pembiaran gitu seperti itu. Yang pertama, kedua, barangkali nanti setelah sebelum selesai minta bimbing untuk saudara kita di Aceh, beberapa Ustaz barangkali. Saya kira itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu adalah proses sabar. Wajah dari kulli syai'in sabar. Kita berbicara ke ranah bagaimana Allah menurunkan musibahnya. Itu udah kehendak Allah melihat ini. Kalau udah kehendak Allah, maka Allah tidak boleh berkehendak juga ada sabar. Wajah dari kulli syai'in sabar. Kalau udah ujung-ujung wah itu Allah yang melakukan, ya udah selesai ya. Nah itu baru berbicara sabar tadi adalah adanya pembiaran, adanya mereka melanggar aturan dan lain sebagainya. Padahal dalam ayat yang lain Allah kan memerintahkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Ada lagi perintah Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, sekarang pembalakan dia buka segala macam eksploitasi semuanya alat ini yang tidak benar, melanggar aturan. Kalau sudah tahu pada muka, bahkan justru di atasnya mereka yang melegalkan atau pelakunya justru orang-orang atas, ya sudah orang harusnya bagi juga dia. Kalau bisa dicegah dengan tangan kita cegah. Karena kita biarkan nggak bisa jaga, wah ini orang-orang elit semuanya. Akhirnya bagi bisa ngomong juga nggak bisa. Hati,
Ketika hati nggak bisa, ya sudah. Banyak orang mau diamkan begitu. Akhirnya Allah murka. Allah berikan itu kamu rusak alane akibat perbuatan. Bima kasabat aydina. Ini hasil perbuatan. Nih, aku turunkan, aku buktikan bukti kuasaku. Aku sudah peringatkan kata Allah. Itu zaharul kasatil darbi wal bahri bima kasabat aydina. Jadi sangat tepat sekali kata ya. Adanya pembiaran daripada kemungkaran, makanya sekarang juga sama seperti itu. Walaupun kita bukan kemungkaran yang seperti mereka melakukan eksploitasi alam, ya, kita juga sekarang di depan mata kita kemaksiatan sudah merajalela, ya. Anak-anak muda sudah nggak malu lagi, apalagi tempat-tempat apa namanya ada tamannya, komplek-komplek itu pada pacaran segala macam. Kalau dulu ya Allah orang pada ngumpet, sekarang terang-terangan. Nah, kita juga orang yang lihat cuek ini jangan sampai mengundang-undangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa namanya kepekaan sosial itu sekarang udah masing-masing sudah bodoh amat ya. Ya, kalau tadi buta, ya bodoh udah biarin aja bodoh amat. Nah, sekarang yang apa kita kemaksiatan, nah, kita bodoh amat cuekin, jangan sampai nanti Allah juga nggak tahu bentuk kemurkaan Allah seperti apa. Ya, seperti itu. Sudah. Lagi Pernah ini terlepas dari ujian, musibah atau apa itu. Terus terkait dengan hukum sebab akibat itu bagaimana? Jadi ketika kamu berbuat baik, pada dasarnya kebaikan itu untuk kamu juga. Dan ketika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk kamu juga. Bagaimana? Konsep wajah dari tulis saya sebab akibat itu ada. Walaupun Allah atau dalam istilahnya ilmu itu apa hukum itu hukum adi, hukum adat yang begitu. Kalau orang melakukan ini konsekuensinya seperti itu. Walaupun hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kembali lagi berkaitan dengan orang-orang yang baik, kok kena imbasnya? Padahal dia yang melakukan dia yang kena semuanya. Ini kan dari hadis Bukhari Muslim yang ada bagi amril mu'minina inna amrahu la khair laisa dzaka yahdi ila al-mu'min in asabat musibatan syakara. Kalau lagi Allah berikan kenikmatan dia bersyukur, maka khair itu juga baik buat menurut kata Allah. Wa in asabat dzarra sabar. Nah, ketika ditimpa sekarang dzarra sesuatu yang madharat yang tidak baik, sabar dia sabar maka itu juga baik. Dalam pandangan kita, rumahnya hilang, ya kan? Kelaparan itu enggak baik dalam pandangan kita. Padahal Allah disebutkan ujian, sabar. Ketika sabar walaupun harus meninggal dunia dengan kesabarannya, maka khairullah itu juga baik buat dia. Ya, tetap Allah akan klasifikasikan orang-orang yang diberikan ujian-ujian seperti ini. Orang baik, orang sabar, meninggal dunia sudah baik. Oh ini dia pelakunya, nggak pernah ibadah, nggak pernah ini penyebabnya dia mau. Kategorinya bukan ujian buat dia, ini asal. Begitu Allah yang pernah beri seperti itu. Ketika sebab akibatnya, ketika udah terjadi kan jadi takdir aja, jadi takdir. Karena tidak berusaha dulu gitu. Betul. Udah berusaha tapi tidak maksimal lah barangkali jadi takdir kan. Ya takdir Allah begitu, tapi ini tadi sebabnya ada pembalakan dia. Akhirnya terjadi seperti itu, imbasnya kena semuanya. Nah, ketika semua tidak disalahkan klasifikasinya. Nah, ini ujian sabar dan ujiannya, insya Allah kebaikan buat dia yang Allah berikan. Walaupun di mata kita baik gimana, rumahnya gimana, itu kan pandangan kita. Kita melihat pandangan Allah. Kita dikasih sakit menurut kita enak kan? Enak ya menurut kita? Ya enggak enak kasih sakit siapa sih? Tapi dalam pandangan Allah itu
Kalau kita sabar. Baik, sebelum kita tutup kita baca surah Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang sedang Allah berikan ujian yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesabaran dan berikan kesehatan, diberikan ketabahan, dan Allah berikan juga keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan mereka juga Allah berikan kekuatan untuk segera bangkit sehingga bisa melaksanakan kehidupannya seperti biasa, normal seperti biasa. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia yang begitu banyak jumlahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu ahli di surga yang Allah tempatkan di tempat yang layak, di tempat yang diberikan kenikmatan. Dan tidak semuanya yang hadir di sini, yang berada di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur, Allah berikan kemudahan bagi urusan kita, Allah berkahkan rezeki kita, dan Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang baik, yang bermanfaat di akhirat. Anak keturunan tidak jadi keturunan yang saleh dan salihah, dan kita semuanya juga istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi 'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut 'alaina rizqan halalan wasi'an min kulli jihah. Min khaza'in ghaibika li ghairi minnati makhluqin bi fadlika wa karamika ya Rahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina bi barakatika wa 'allimna libasa 'afiyatika 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa 'allimna tawahhila ila sawa'is sabil. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka diyanana wa abdanana wa ahlana wa amwalana wa anfusana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ihfazna wa iyyahum bi nabika wa amanika wa iyalika wa jiwarika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anil wazi'in wa dhibin wa min syarri kulli dhi syarrin ala kulli shay'in qadir. Allahumma ahidna bil taqwa wal istiqamah wa a'inna bi mujibatil nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkil shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kama al-mutaba'in lahu dhahira wa batin fid dunya wal dunya wal akhirah. Ifadna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.